Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Wahyu Dianto, melayani di GKT Antioquia Tidar. Senang hari ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada hari ini. Mari kita masing-masing tetap menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya kita tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang yang kita kasihi. Hari ini dalam ibadah online, mari kita mengajak anak kita, mengajak istri dan suami kita untuk beribadah bersama. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kita yang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Selamat datang kembali di dalam ibadah raya Sinode GKT. Ibadah adalah sebuah undangan yang Tuhan berikan kepada jemaatnya untuk datang, bersekutu, dan menyembah Dia. Mari pagi hari ini kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saat teduh. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji, namanya besar dan layaklah segala bangsa untuk datang menyembah Dia. Mari kita menaikkan pujian Ku Puji Namamu dari KPK nomor 15. Antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang
give thanks to thee. Oh Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great, it is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heaven. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heaven. Let thy glory be over all the earth. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mazmur 57, ayat yang 10 sampai yang ke-11. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk datang ke salib-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Selalu ada pengampunan untuk orang-orang yang datang kepadanya. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan untuk kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Pujian Aku Datang ke Salib akan mengantarkan kita kepada doa pengakuan dosa. Aku datang ke salib, miskin, buta, dan penat. Sucikanlah hatiku agar putih dan bersih. Ku sadar anugerah-Mu, karena Tuhan berahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku serahkan padamu semua harta milikku, segenap jiwa ragaku. Pada Tuhan menyerah, ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Kami menyandarkan diri kami kepada janji-janji-Mu, ya Tuhan. Kepadamu Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang oleh rahmat-Nya menyucikan hati kami. Hari ini kami bersandar kepadamu, Tuhan yang penuh anugerah. Bersandar janji-Mu, ya Tuhanku, sucikan
agar beroleh rahmat, ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berahmat, aku sujud padamu. Ampunilah dosaku. Bapa, seringkali kami gagal untuk memenuhi setiap perintah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Seringkali kami gagal untuk kami mengucap syukur dalam kehidupan kami. Seringkali kami melupakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dan seringkali hidup kami dipenuhi keluhan, tanpa kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan berkat. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami datang sujud di dalam salib-Mu. Kami minta pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, hari ini mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, menyadarkan kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami yang kami jalani. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai bentuk respon karena kita telah diampuni, maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Sebagai penuntun langkah hidup kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jalan dengan Tuhan dalam terang Injil-Nya, betapa terangnya jalanku. Ku taat perintah-Nya, selalu Ia beserta bagi yang percaya dan taat. Percayalah dan taat perintah-Nya, senang dalam Yesus, percaya dan taat. Yesuslah sobatku, ku mohon selalu, sepanjang jalan Ya selalu serta. Ku mau taat selalu akan perintah-Nya, dan selalu percaya dan taat. Percayalah dan taat perintah-Nya, hidup senang dalam Yesus, percaya dan taat. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat di sepanjang masa dan di sepanjang abad, hendaklah setiap kita sebagai gerejanya
bersama-sama berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil sikap untuk kita berdoa bersama dalam doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, oleh segala hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan dalam hidup kami, yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bersyukur. Di dalam ibadah online pada hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberkati mereka dengan sukacita, dengan berkat yang daripada Tuhan. Pengetahuan dan pemahaman Alkitab yang mereka boleh terima itu senantiasa boleh menguatkan, meneguhkan setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah hari ini. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, pengetahuan iman, dan senantiasa iman terus senantiasa teguh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kamu juga berdoa, kiranya Tuhan berkati untuk seluruh gereja-gereja, secara khusus gereja GKT dimanapun berada Tuhan. Di masa yang tidak mudah, harus menjalani kebiasaan yang baru secara online, jemaat Tuhan pun Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Dengan hikmat Tuhan, setiap gereja-gereja boleh menolong setiap jemaat-jemaat yang ada di dalam pertumbuhan iman. Dan juga setiap jemaat-Mu Tuhan menolong iman mereka untuk tetap teguh berdiri di dalam setiap kondisi yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah dengan hikmat yang Tuhan boleh berikan kepada mereka, boleh memimpin dan menolong setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di dalam pengambilan keputusan, di dalam menjalankan setiap keputusan-keputusan yang ada. Biarlah dengan hikmat Tuhan saja. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus di waktu-waktu yang dekat ini. Dalam persiapan pilkada. Kami berdoa dalam pilkada serentak ini Tuhan. Seluruh daerah yang menyelenggarakan dengan pertolongan Tuhan. Boleh senantiasa mempersiapkan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, di masa-masa sulit ini, secara khusus di masa corona ini Tuhan, kami berdoa biarlah masyarakat juga dan juga pemerintah boleh bekerja sama untuk tetap menjaga setiap kesehatan dan protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Sehingga tidak terjadi klaster-klaster terbaru Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pemerintah yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKT. Di dalam waktu dekat akan menyelenggarakan acara bersama, yaitu penabisan pendeta yang diselenggarakan tanggal 10 nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala persiapan yang ada, baik itu GKT Batu dan juga GKT Kediri, Tuhan yang memberkati menolong segala persiapan yang ada untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam persiapan yang ada. Tuhan Yesus memberkati, walaupun tidak dapat berkumpul bersama, namun dengan media kami dipersatukan di situ. Tuhan memberkati seluruh tim multimedia yang menyiapkan, Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami merindukan acara yang
baik ini boleh berjalan dengan baik dan banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberkati. Terpuji namamu Tuhan, demi Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan bahkan memberikan hati bagi kita untuk beribadah dan menyembahnya. Mari saya hari ini mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucapkan segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami, dan Allah yang selalu menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh memberikan penerangan bagi kami, dan menuntun kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman dan hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa dan Kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, jangan takut, percaya saja. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Ayat 53 sampai 56. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, orang percaya akan banyak mengalami yang disebut dengan cobaan atau ujian hidup ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak meniadakan atau mencegah persoalan yang kita hadapi. Ya. Tetapi Allah selalu dikatakan menolong orang percaya ketika terjadi di dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama hidup kita di dalam dunia ini, orang percaya akan menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak meniadakan atau mencegah persoalan atau kesulitan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah selalu menolong orang percaya ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita telah membaca bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkan saudara di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai 56 ini. Ada orang-orang yang punya pergumulan yang sangat berat. Ya, ada dua tokoh sebetulnya di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Yairus, di mana Yairus datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati dan bahkan kemudian mati, saudara sekalian. Yang kedua, ada perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah kemana-mana dan dia mencari dokter kemana-mana dan tidak bisa menyembuhkan dia. Dia sudah habis uangnya banyak, tetapi dia tidak sembuh. Dan kemudian saudara dia bertemu dengan Yesus dan kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengajak kepada kita untuk membahas dua-duanya tokoh, tapi saya ambil salah satu tokoh, yaitu mengenai Yairus, yang dimana dia datang kepada Tuhan dengan pergumulan anaknya yang sakit parah itu. Dan saudara sekalian, kita akan belajar dari iman dari Yairus. Bagaimana di tengah-tengah pergumulan dia ada alami. Ada kesulitan yang sangat sulit, saudara. Dan dia datang kepada Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, siapakah Yairus ini? Ya, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 40, di situ dikatakan ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ayat 41. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, kenapa dia memohon Yesus datang ke rumahnya? Karena anaknya itu, saudara, ya, anak perempuannya, saudara, dikatakan satu-satu perempuannya itu mengalami sakit dan bahkan hampir mati. Oleh sebab itu dia datang bahkan tersungkur di hadapan kaki Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab banyak orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi jarang sekali ada orang yang bersungkur di depan kaki Yesus seperti Yairus ini. Nah, saudara, sebetulnya siapakah Yairus ini, saudara? Ya, firman Tuhan mengatakan Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, kepala rumah ibadat. Berarti saudara sekalian, di sini kita tahu bahwa Yairus itu bukan orang biasa. Kepala rumah ibadat itu bukan orang penjaga rumah ibadat, bukan penjaga pintu, tapi adalah seorang kepala, seorang pemimpin, saudara. Seorang yang punya status yang tinggi dalam kedudukan masyarakat. Nah, orang itu dia datang kepada Tuhan dengan bersungkur datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa? Alasannya dia datang kepada Tuhan sekali lagi, saudara, dikatakan anak perempuannya hampir mati, saudara. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan itu. Di sini kita belajar sesuatu hal bahwa Yairus ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak lagi memperdulikan status kedudukannya. Hari ini jangan bilang orang yang berkedudukan itu sulit untuk melakukan hal ini, bersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tapi orang biasa itu pun jarang untuk bisa melakukan. Kenapa? Karena kalau bersungkur di kaki Yesus itu dalam pandangan masyarakat adalah sesuatu yang memalukan. Tetapi kita lihat Yairus tidak mempedulikan status dan kedudukannya. Dia menyatakan kesungguhannya, menyatakan imannya, pengharapannya kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana respon Yesus? Yesus berjanji ingin pergi ke rumah Yairus dan juga bersama dengan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengerti bagaimana pergumulan Yairus itu. Sampai dia tersungkur di hadapannya. Dan Tuhan mau pergi bukan karena melihat statusnya atau kedudukannya.
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat secara fisik, jasmani, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa Yairus itu sedang mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, di mana anaknya sedang mengalami sakit parah, saudara. Dan disitulah dia juga melihat kesungguhan doa permohonan imannya, saudara sekalian. Dan Tuhan mau ke rumahnya. Namun saudara, Alkitab juga memberitahukan kepada kita, di tengah-tengah Yesus menuju perjalanan ke rumah Yairus, saudara, di tengah-tengah perjalanan ini ada gangguan. Gangguannya apa, saudara? Alkitab mengatakan tadi, saudara, ada seorang perempuan dikatakan datang berusaha untuk menjamah jumbai Tuhan Yesus. Siapakah perempuan itu, saudara sekalian? Perempuan ini adalah orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat di mana-mana. Tapi suatu hari dia menanti, dia pernah mendengarkan Yesus akan datang melewati kampung halamannya. Dia punya satu harapan supaya Yesus itu bisa menyembuhkan dia, menjamah dia. Dia beriman bahwa kalau dia menjamah jumbai Yesus, dia akan disembuhkan, saudara sekalian. Nah, saudara, perempuan ini sudah menanti lama. Suatu hari Tuhan Yesus pergi dan perjalanan menuju rumah Yairus, dan perempuan itu bertemu dengan Yesus. Dan disitulah, saudara, dia menjamah jumbai Yesus. Kenapa dia tidak bisa berani terang-terangan, saudara sekalian? Karena dia adalah perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang sakit pendarahan itu adalah orang yang najis. Apa yang dia duduk, apa dia bekas dia pakai, apa yang dia sentuh, saudara sekalian, semuanya menjadi najis. Oleh sebab itu dalam dirinya penuh dengan ketakutan dan penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Dan di saat itulah ketika dia menjamah jumbai Tuhan Yesus dari belakang, dan Tuhan tahu ada orang yang menjamah dia, dan Tuhan berhenti dalam perjalanan, dan kemudian Tuhan menyembuhkan dia, saudara. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika Tuhan melihat ada suatu kesempatan untuk boleh menjamah menyembuhkan perempuan ini, saudara, bagaimana tentang anaknya Yairus? Tiba-tiba dikatakan keluarga Yairus membawa berita bahwa anak Yairus mati. Saudara sekalian, saudara coba bisa membayangkan kalau saudara bisa menempatkan posisi sebagai Yairus. Saudara sekalian, di tengah-tengah perjalanan Yesus berhenti, dan kemudian di situ keluarganya memberikan kabar bahwa anaknya Yairus mati, saudara sekalian. Anda kalau seperti Yairus, bagaimana perasaan saudara? Bagaimana respon saudara sekalian? Saudara, mungkin Anda akan menyalahkan orang lain, saudara sekalian. Ya, akan menyalahkan orang lain. Siapa yang disalahkan, saudara? Mungkin kita pertama akan menyalahkan siapa? Menyalahkan wanita itu. Dan kita akan berkata, kamu wanita ya. Ya, Tuhan mau menyembuhkan anak saya, tapi dalam perjalanan kamu yang mengganggu perjalanan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya anakku mati. Sebetulnya kamu bisa nunda 1 hari aja. Ya, jangan mengganggu waktunya Yesus. Kamu sudah sakit 12 tahun kok, 1 hari aja gak sanggup menunggu. Tidak bisa menunda, saudara. Ini bisa alasan untuk bisa menyalahkan perempuan itu. Kedua, saudara sekalian, siapakah yang patut bisa disalahkan? Kalau saudara dalam posisi sebagai Yairus, kita bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Yesus, saya sampai tersungkur di hadapan kakimu loh. Saya sangat memohon karena anak saya hampir mati. Kamu pun sudah izinkan, sudah mau datang ke rumah saya. Tapi dalam perjalanan kenapa kamu berhenti Tuhan? Kenapa kamu berhenti Guru? Sehingga anak saya sekarang sudah mati. Tuhan, kamu kok enggak peka sih? Ya, bukankah ini kamu bisa sampai ke rumah dengan cepat, langsung bisa nangani? Sekarang sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang seringkali orang lakukan, saudara. Bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Saudara, bukankah seringkali ketika kita sebagai orang percaya, kita menyerahkan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi ketika pergumulan itu, persoalan itu tidak kunjung baik, bahkan bertambah buruk. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Bukankah kita gampang untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, bahkan menyalahkan Tuhan, saudara sekalian. Banyak orang yang melakukan hal itu dan banyak orang yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di tengah-tengah pandemik itu, saudara, saya pernah membaca satu artikel, saudara sekalian. Ada seorang anak Tuhan ya yang hidup bersama dengan mamanya. Dan anak Tuhan ini, saudara, dia selalu ke gereja dan mamanya belakangan ini sudah lanjut usia dan mamanya sudah lanjut usia, tidak boleh ke gereja, dan kemudian dia di rumah, saudara,
Karena dia banyak sakitnya saudara, maka dia di rumah. Tapi anak ini saudara rajin sekali dia ke gereja. Rajin sekali dia bersekutu saudara sekalian. Rajin sekali dia baca Alkitab saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Di tengah-tengah dia rajin ibadah, rajin beribadah dan kemudian rajin bersekutu. Dikatakan mamanya sakit kena COVID. Bahkan terakhir dikatakan mamanya meninggal dunia. Saudara, anak itu kemudian begitu kecewa kepada Tuhan dan dia berkata, sudah aku tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa menjaga, memelihara mama saya. Saya sudah datang kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mengikuti banyak kegiatan. Tahu tidak bahwa mama saya dulu adalah seorang aktivis gereja. Mama saya adalah seorang mantan majelis gereja dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sehingga dia itu begitu kecewa dan dia menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan saudara sekalian. Hari ini saudara, sering terjadi seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Yairus, walaupun anaknya mati saudara, dikabarkan mati, dia tidak menyalahkan gurunya. Dia tetap menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tetap percaya dalam pemikirannya bahwa kematian itu mungkin suatu takdir bagi anaknya, saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah di dalam dirinya ada ketakutan, Bapak Ibu Saudara? Tentu mempunyai ketakutan. Saudara, penafsir mengatakan apa yang paling ditakuti oleh Yairus, yaitu anak kesayangannya mati, saudara. Dia harus kehilangan dari anaknya. Kalau saudara membaca antara Lukas dengan Markus, Markus menyebut anak perempuan Yairus, tapi tidak menyebutnya sebagai anak satu-satunya, perempuan satu-satunya. Tapi di dalam Lukas dia menceritakan dengan detail, menjelaskan dengan detail bahwa anak tunggal anak Yairus mati, saudara. Anak tunggal ini adalah anak tunggal, anak kesayangan orang tua. Anak tunggal itu bagaikan harta kesayangan, harta yang berharga bagi orang tua. Kenapa? Karena anak tunggal itu menjadi tumpuan masa depan orang tua. Bahkan dikatakan juga dituliskan dia baru berusia kira-kira 12 tahun, saudara. Kehidupan anak 12 tahun bagaikan fajar yang mereka, saudara sekalian. Bahkan dalam tradisi 12 tahun sudah mulai matang untuk menikah, saudara sekalian. Kita masih ingat tentang Maria, Yusuf, saudara. Kita lihat bahwa Maria masih usia kecil, 12-14 tahun. Atau orang menafsirkan sampai 17 tahun. Dia di dalam masa yang muda, kemudian dia bertunangan dengan Yusuf. Nah saudara, dalam tradisi orang Yahudi 12 tahun. Di mana orang tua sudah memikirkan pasangan yang baik bagi anaknya. Sudah mulai mempersiapkan masa depan anak itu. Dengan suami, dengan siapa yang mau dikenalkan, saudara sekalian. Dia bagaikan fajar yang mereka. Tapi sekarang sudah mati. Saudara, Yairus dan keluarganya, saudara, tentu ada perasaan yang takut. Kenapa? Karena fajar kehidupan tiba-tiba berubah menjadi malam yang gelap. Dengan kematian anaknya tersebut. Ketika ada laporan bahwa anaknya sudah mati, Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan yang dialami oleh Yairus dan keluarganya. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah rasa takut yang dialami, Tuhan tahu. Tuhan tahu perasaan takut itu, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan berkata, memberikan kata-kata yang menguatkan kepada Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja. Dan anakmu itu akan selamat. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian bagian firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau sebelum anaknya mati saudara untuk percaya kepada Tuhan tentunya tidak susah, lebih mudah saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Yairus pun pernah mendengarkan bahwa Yesus sebagai guru yang hebat. Dia pernah menyembuhkan banyak orang yang mengalami sakit saudara sekalian. Dia bahkan pernah menyembuhkan orang yang sakit. Tapi ketika anaknya sendiri sekarang sudah mati Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bagaimana dia beriman, bagaimana dia percaya saudara sekalian. Apakah dia tetap percaya? Maka Tuhan berkata jangan takut, percaya saja Bapak Ibu Saudara. Nah kata percaya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin bilang apa? Ya, Tuhan tidak berkata tidak percaya, kamu percaya artinya tidak masalah, putrimu akan diselamatkan ketika aku pergi. Sebaliknya ketika Yesus berkata jangan takut, percaya saja anakmu akan diselamatkan. Apa maksud Yesus? Maksud Yesus adalah syarat bagi putrimu untuk diselamatkan adalah Yairus, jangan takut, percaya saja. Apakah percaya di sini Bapak Ibu Saudara? Yang dimaksudkan percaya di sini adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan putrinya.
Yang dimaksudkan percaya di sini adalah bahwa Yesus dapat membangkitkan putrinya dari kematian itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Yunani, kata percaya ini ditulis dalam bentuk kata kerja yang memiliki makna terus menerus atau selalu, sehingga dapat diterjemahkan tetaplah percaya, terus menerus percaya, atau selalu percaya. Saudara, saat sesuatu kelihatannya sudah tidak ada alasan bagi Yairus untuk mengharapkan kesembuhan anaknya, tapi Yesus mendorongnya untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, dan Yairus bersyukur dia boleh tetap dikuatkan Tuhan dan dia boleh percaya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi Yairus, saudara dan keluarganya, dikatakan Tuhan membangkitkan putrinya Yairus dari kematian itu. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini ya Tuhan juga ingin supaya kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan Tuhan ingin kita boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Meskipun kelihatannya saudara sekalian sudah tidak ada harapan, ya. Ada masalah-masalah yang semakin runyam, kelihatan masalah bukan semakin baik, ya. Ada sakit belum bisa mengalami kesembuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya kita tetap percaya kepada Dia. Hari ini banyak duka cita yang kita alami. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Mungkin kita merasa sedih karena apa? Karena ada orang-orang yang kita harapkan ternyata mengecewakan kita, saudara sekalian. Ada keluarga-keluarga yang kita harapkan bisa mendukung kita, tetapi akhirnya dia meninggalkan kita dan bahkan menyalahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi duka cita yang tak semuanya bisa dipulihkan ini, apakah ada alasan bagi kita untuk tetap percaya kepada Dia? Ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus yang telah bangkit, Kristus yang hidup itu menjadi satu alasan dan selalu menjadi alasan bagi orang percaya untuk tetap percaya kepada Dia, saudara sekalian. Untuk menjadi alasan kita tidak takut untuk menghadapi berbagai masalah di dalam dunia ini, saudara sekalian. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh senantiasa percaya kepada Dia. Bahkan saudara memperhatikan ketika Tuhan menyembuhkan perempuan yang anak Yairus yang mati itu, saudara. Bahkan Tuhan dikatakan Tuhan tidak lupa untuk mempedulikan kebutuhan fisiknya dia. Sedangkan Tuhan itu memberikan dia minum, saudara sekali, makan, saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu begitu baik, Dia peduli dan Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah fisik yang Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan juga menyembuhkan rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya hubungan kita yang dipulihkan, saudara sekalian, tetapi Tuhan juga ingin supaya menjamah, mencukupi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani kita. Jadi saudara sekalian, apa yang Tuhan lakukan yang terbaik secara total, Dia memberikan kesembuhan yang total bagi kita. Dia akan menyempurnakan hidup kita secara total bagi orang-orang yang bersandar dan percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman yang sulit ini. Di masa-masa pandemi ini, saudara, mungkin saudara punya masalah kesulitan dalam pekerjaan. Mari saudara bersandarlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Di tengah-tengah kita mengalami keluarga yang mengalami sakit penyakit dan bahkan ada yang kena COVID, saudara sekalian. Kita punya alasan untuk bersandar kepada Tuhan, saudara sekalian. Di tengah-tengah banyak masalah keuangan yang terjadi, krisis yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti jalan keluar yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada Yairus, di mana anaknya yang sakit kemudian disembuhkan. Juga termasuk sebetulnya kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan karena imannya. Kiranya kita boleh tetap percaya kepada Dia dan tidak takut untuk menghadapi keadaan yang sulit. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Allah selalu
menjaga dan memelihara kehidupan kami, bukan hanya jasmani kami, tapi juga rohani kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kepada kami untuk boleh berharap, boleh percaya kepada Tuhan dan terus percaya pada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami menghadapi banyak keraguan, kebimbangan dan ketakutan, baik dalam masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah masa depan ya Bapa. Mungkin seperti masa depan yang suram yang dialami oleh Yairus ketika dia kehilangan daripada anak yang dia kasihi ya Tuhan. Tetapi ingatlah dan tolonglah kami Tuhan, bahwa kami yang tidak berdaya ini memohon kepada Tuhan agar kami boleh tetap memiliki iman yang mantap, iman yang tetap percaya kepada Tuhan dan terus percaya kepadamu, kepada Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai rencana yang terindah dalam kehidupan kami, dan Allah yang tidak pernah terlambat dapat mewujudkan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Nyatakanlah kehendak-Mu dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, yang baik di dalam kehidupan kami orang percaya. Kami mau sungguh-sungguh berserah, kami mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kita. Tata cara persembahan bisa mengikuti kebijakan gereja masing-masing. Mari kita menaikkan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Kami sudah memberikan bukti ucapan syukur
kepadamu berupa uang kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus menyerahkan kehidupan kami sebagai bukti persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih kiranya persembahan kami bisa berkenan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, boleh senantiasa meneguhkan iman kita dan memampukan kita untuk terus boleh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pergumulan hidup kami yang sulit ya Tuhan. Dan kiranya berkat Allah Tritunggal boleh senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberikan jalan keluar. Dan berkat itu selalu berserta kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.